Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal islama aqidah wa bil qur'ani imama wa hikmah wa bi Muhammadin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam uswatan hasanah wa ja'alal Indonesia daulatan mustaqillah bi Pancasila falsafah wa bi sabang ilal merauke wilayah wa ja'ala fi hadihil ma'hadi miftahil hasanah al-musri qaryatan thayyibah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim. Amma ba'du. Amma harfu tafsil wa hiya qa'imatun maqama adati syarti wa fi'luhu fala yahtaju illa bil jawab fal jawabu faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah beserta kudrah dan iradahnya Allah, kita masih bisa menjalankan ibadah puasa di tahun ini, yang mana ibadah puasa tersebut wajib bagi kita. Puasa itu wajib di dalam bulan Ramadan atau syahrul Ramadan. Lafaz syahrul Ramadan juga memiliki kata sinonim atau sinonim itu persamaan kata. Apa persamaan kata dari syahrul Ramadan? Yaitu tarbiyatul Ramadan. Apa tarbiyatul Ramadan itu, Mang Santri? Tarbiyatul Ramadan ialah pendidikan di bulan Ramadan. Berarti ketika kita berpuasa di bulan Ramadan, kita mendapatkan pendidikan tersebut. Di antara tarbiyatul Ramadan atau pendidikan Ramadan itu ada yang dinamakan disiplin jasmani. Berarti disiplin jasmani ialah disiplinnya tubuh kita untuk mengolah makanan-makanan yang ada. Berbeda dengan hari-hari biasa. Ketika hari-hari biasa makan tidak disiplin, minum tidak terjaga, tetapi di bulan Ramadan ini makan itu disiplin 2 kali dalam 1 hari, yaitu ketika sahur dan ketika buka di waktu maghrib. Berarti porsi makan, aturan makan disiplin oleh tarbiyatul Ramadan tersebut. Yang kedua dari tarbiyatul Ramadan ialah disiplin ruhani. Berarti kita disiplin terjaga ruh-ruh kita dari segala amarah-amarah yang ada, segala nafsu-nafsu yang ada. Karena di dalam bulan Ramadan kita dijauhkan atau diraksa dari nafsu-nafsu tersebut. Tidak boleh ya kita di siang Ramadan murah marah, di siang Ramadan ngegibah, di siang Ramadan berbohong, di siang Ramadan melakukan hal-hal yang negatif. Tidak boleh itu. Bahkan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, berbohong atau menggibah itu dapat membatalkan puasa ya. Maka dari itu ruhani kita disiplin atau ruhani kita dididik di dalam syahrul Ramadan ini. Yang ketiga dari tarbiyatul Ramadan ialah disiplin sosial.
Apa itu Mang Santri disiplin sosial teh? Disiplin sosial ialah peduli kita kepada orang lain. Maksudnya kita dididik untuk mempunyai rasa peduli terhadap orang lain, yang mana orang lain pada hari-hari biasa kelaparan, pada hari-hari biasa tidak makan, pada hari-hari biasa tidak minum. Kita harus peka dan merasakan apa yang mereka rasakan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan wajib puasa kepada umat Islam? Hikmahnya atau faidahnya agar kita peka secara sosial, kita bisa meniru atau kita bisa merasakan apa yang mereka rasakan. Makanya daripada itu kita dididik dari disiplin sosial ini agar kita peka terhadap orang lain, yang mana di hari-hari biasa orang lain itu kelaparan. Mungkin fadilah tarawih yang mana fadilah tersebut ada pada malam ke-6, yaitu wafil lailatis sadisah a'tahullahu ta'ala sawaba man tofa fil baitil ma'mur wa yastaghfir lahu kullu hajarin wa adrin. Apa maksudnya Mang Santri? Jadi di malam ke-6 ini Allah memberikan pahala seperti malaikat yang sedang tawaf di Baitul Ma'mur. Dan setiap batu dan tanah pun meminta ampunan untuknya. Jadi orang yang tarawih di malam ke-6 ini Allah memberikan pahala setara dengan pahala malaikat yang tawaf di Baitul Ma'mur. Dan juga setiap tanah dan batu pun memintakan ampunan kepada orang yang sholat tersebut. Ada seorang santri yang bertanya kepada saya. Ini pertanyaan anak teh. Mang, kan tadi teh saya teh berenang dengan disertai niat adus Jumat. Berenang dengan disertai niat adus Jumat. Ketika saya melompat ke dalam air tersebut tidak sengaja masuk ke dalam telinga saya. Karena kan gini, kalau melompat ya, terus gitu tuh. Berarti kepala dulu yang masuk ke dalam air. Tidak sengaja air tersebut masuk ke dalam telinga. Apakah puasa saya batal, Mang? Wah, saya buka kitabnya. Masih sama di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Dijawablah oleh saya dengan sebuah ibarat. Gini nih ibaratnya teh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Bahin. Bahin itu Imam Bukhari. Walau wasala ma'ul gusli ila somakhaini bisababil injimas fa in kana min adatihi al mutakarrirati wusulul ma'i ila batinil udun bidalika aftara wa ila fala wala faraqo bainal guslil wajibi wal mandubi listirokihima fit thalab. Jadi gini, Imam Bakhin yaitu Imam Bukhari mengatakan seperti ini. Apabila ada seseorang yang berenang dengan catatan air tersebut masuk ke dalam kedua telinga, ditafsirlah jawaban tersebut. Fa in kana min adatihi al mutakarrirati wusulul ma'i ila batinil udun bidalika aftara wa ila fala. Maksudnya gini, bila mana hukum adat kebiasaan
orang yang berenang itu airnya selalu masuk ke dalam telinga, maka batal puasanya. Inilah simpelnya. Jika dalam keadaan biasa berenang dengan catatan melompat ke dalam air itu, air selalu masuk. Pada biasa berenang teh, kebiasaan berenangnya teh, air teh selalu masuk ke dalam telinga, maka puasanya batal. Kenapa batal? Udah tahu kalau mencebur ke dalam air dengan posisi kepala di bawah akan masuk air ke dalam telinga teh. Orang tersebut melakukan seperti itu gitu. Maksudnya teh udah tahu air teh suka masuk ketika mencebur dengan posisi itu. Ngadon dilakukan gitu. Maka puasa tersebut batal. Wa ila pala. Dan apabila hukum adat kebiasaan orang yang mencebur seperti itu, airnya teh taramas, tidak masuk ke dalam kedua telinga, hukum berenang kebiasaannya orang tersebut mencebur seperti ini, air teh tara masuk ke dalam telinga, dan orang tersebut ketika mau adus masuk ke dalam telinga, maka itu tidak batal. Berarti menurut Imam Bakin, yaitu Imam Bukhari, jawaban tersebut ditafsil. Ini simpelnya. Apabila hukum adat kebiasaan orang yang berenang dengan posisi seperti itu, air selalu masuk ke dalam telinga, maka puasa tersebut batal. Ya. Tafsir kedua. Apabila orang yang berenang dengan posisi tersebut air tidak masuk ke dalam telinga, atau air jarang masuk ke dalam telinga, maka puasa tersebut tidak batal. Mungkin segitu yang dapat saya kemukakan di dalam kultum ini. Benar atau salahnya tolong benarkan jika salah. Kalau benar ya mungkin saya juga tidak tahu, karena yang tahu hanyalah Allah. Wallahu a'lam bishawab. Maaf jika banyak salahnya, karena saya masih dalam tahap belajar. Wal-afu minkum, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.